Pembagian Imam Al-Ghazali. Sekarang kita terangkan pula pendapat filosof Islam Al-Ghazali. Beliau membagi tingkatan bahagia itu demikian. Meskipun nikmat-nikmat Allah itu sudah nyata tidak dapat dihitung, tetapi dapat juga dibagi-bagi dalam garis besarnya kepada 5 bagian. Bagian pertama, bahagia akhirat. Itulah bahagia yang baka, tidak ada fana padanya. Di sanalah sukacita, tidak ada duka cita padanya. Kaya raya, tidak ada miskin papa padanya. Tetapi tidaklah orang akan sampai kepada induk segala nikmat itu, melainkan dengan izin Tuhan, dan tidak pula tercapai kalau tidak dilalui lebih dahulu tangga ke sana. Tangga itu ialah nikmat bagian kedua. Bagian kedua, keutamaan akal budi. Keutamaan akal budi terbagi pula kepada 4 bagian. Pertama, sempurna akal. Sempurna akal ialah dengan ilmu. Kedua, ifah dapat menjaga kehormatan diri. Sempurna ifah ialah dengan wara, artinya tiada peduli bujukan manisan dunia. Ketiga saja yakni berani karena benar, takut karena salah. Sempurna saja ialah dengan jihad. Keempat, al-adl keadilan. Sempurna keadilan ialah dengan insaf. Dengan yang 4 itulah sempurna akal budi. Dengan sempurna akal budi timbul perasaan wajib mengerjakan agama. Dan bagian yang kedua ini tidak melalui tangganya. Tangganya ialah bagian yang ketiga. Bagian ketiga, keutamaan yang ada pada tubuh. Terkandung pula di dalam keutamaan tubuh itu 4 perkara. Pertama, sehat. Kedua, kuat. Ketiga, elok, yaitu gagah bagi laki-laki dan cantik bagi perempuan. Keempat, umur panjang. Tercapai kesempurnaan yang ketiga itu dengan melalui lebih dahulu bagian yang keempat. Bagian keempat, keutamaan dari luar badan. Keutamaan dari luar badan itu mengandung pula akan 4 kecukupan. Pertama, kaya akan harta benda. Kedua, kaya dengan famili, anak istri, kaum kerabat. Ketiga, terpandang dan terhormat. Keempat, mulia turunan. Maka tidaklah pula sempurna bahagia yang keempat ini kalau tidak melalui bagian yang kelima. Bagian kelima, keutamaan yang datang lantaran taufik dan pimpinan alas mengandung 4 perkara pula, yaitu pertama, hidayat Allah petunjuk. Kedua, irsyad Allah pimpinan. Ketiga, tasdid Allah sokongan. Keempat, ta'id Allah bantuan. Dengan ini nyatalah bahwa ada 5 tingkatan dan keutamaan yang harus kita tempuh untuk mencapai mahligai bahagia itu, yaitu mencapai bahagia akhirat dengan membahagiakan budi, tubuh luar, jasad dan pimpinan. Yang satu bertali dengan yang lain, tidak dapat dipisahkan. Sekarang terbit keraguan orang. Apakah perlunya kebahagiaan luar badan itu? Apakah perhubungan harta benda, banyak kaum kerabat, terpandang mulia dalam masyarakat, untuk mencapai bahagia yang sejati? Jawabnya, ini adalah sebagai satu sayap untuk terbang menuju maksud yang hendak dicapai. Perlunya harta benda. Orang yang fakir lagi miskin, bermaksud hendak mencapai suatu maksud, adalah laksana seorang serdadu yang pergi ke medan perang, atau laksana pemburu ke hutan lebat, tetapi keduanya tidak membawa senjata. Tentu saja pekerjaan itu terhenti di tengah jalan, walaupun musuh tampak atau binatang buruan itu melintas di mukanya. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda kepada Amr bin al-As seketika beliau mulai memeluk agama Islam, sebaik-baik harta yang baik untuk hamba Allah yang baik. Di lain waktu Rasulullah SAW bersabda pula, yang sebaik-baik pertolongan atas takwa kepada Allah, ialah harta benda. Berapa banyak kejadian, orang yang suci hatinya, tinggi maksudnya, hendak berbuat baik bagi orang lain, tetapi cita-cita itu terhalang. Karena sebelum mengurus keperluan orang itu, perlu membeli beras lebih dahulu, akan tampil ke muka umum, baju sendiri telah robek, sehingga malu tampil ke muka, akan dibawa tetamu masuk rumah, rumah sendiri buruk, sehingga lantaran memikirkan sesuap pagi sesuap petang, tidaklah ada ingatan lagi hendak mengerjakan pekerjaan bagi umum, bahkan tidak ada kesempatan menuntut ilmu. Padahal ilmu itu sebagai tiang untuk kesempurnaan akal, sebagai dikatakan tadi. Dan kesempurnaan akal tiang pula bagi kesempurnaan agama. Kesempurnaan agama tiang bagi bahagia akhirat. Karena miskin tak dapat berzakat, tak dapat naik haji. Orang lain dapat mengerjakan rukun Islam kelimanya. Si miskin paling tinggi hanya 3. Yang taat hanya dapat mengobat dengan takbir dan tahmid dan tahlil. Atau dengan menghindarkan duri dari tepi jalan, ganti sedekah. Banyak orang yang lurus bercita-cita jujur, tetapi lantaran miskin, terpaksa tidak lurus dan tak jujur. Beras belum ada,
padahal petaruh orang ada dalam tangan. Anak menangis meminta nasi. Terpaksa dibelanjakan saja petaruh orang itu. Untuk bahagia, orang perlu mempunyai anak yang saleh dan istri yang saleh pula. Nabi Muhammad S.A.W. bersabda, sebaik penolong dalam menegakkan agama ialah istri yang saleh. Dan Nabi berkata pula, terputus hubungan orang mati dengan dunia ini, kecuali sebab 3 perkara. Satu di antaranya ialah anak yang saleh. B. Banyak famili, kaum kerabat, adalah laksana telinga, mata, hidung dan kaki tangan bagi badan. Yang berat boleh sama-sama dipikul, yang ringan sama-sama dijinjing. Lantaran itu terbuka akal dan pikiran, lapang hati di dalam mengerjakan amal ibadat kepada Allah. C. Kepentingannya terpandang mulia dalam masyarakat. Kita tak boleh takabur dan mencari nama. Tetapi kita tidak terlarang berusaha mencari kehormatan dengan memperbaiki budi sendiri. Gila hormat tidak boleh. Tetapi menjadi orang yang terhormat haruslah jadi tujuan hidup. Lantaran jasa yang baik dan budi yang tinggi, kita harus beroleh kehormatan dari sesama hidup kita. Kehormatan dan pandangan orang kepada kita dapatlah menimbulkan kegiatan hati berusaha, membuat yang lebih indah dan bagus. Tetapi semulai kita melangkah, akan timbul hasad orang melihat kita terhormat. Maka timbullah yang sangat sayang dan sangat benci. Orang yang benci itu, makanya benci, lantaran diakuinya lebih dahulu kemuliaan dan kehormatan kita. Kebenciannya bukan karena kita tidak patut dihormati. Kebenciannya ialah hendak memungkiri kehormatan kita itu. Sebab itu hendaklah selalu diusahakan supaya budi bertambah tinggi. Kehalusan dan ketinggian. Budi akan menambah jumlah yang sangat sayang dan sangat benci tadi. Pepatah Arab. Agama menjadi sendi hidup. Pengaruh menjadi penjaganya kalau tidak bersendi. Runtuhlah hidup dan kalau tidak berpenjaga. Binasalah hayat karena orang yang terhormat itu. Kehormatannya itulah yang melarangnya berbuat jahat. Lantaran menjaga kehormatan dan lantaran menjaga serangan yang bertubi-tubi, timbullah perjuangan yang sengit, mempertahankan kehormatan sambil menjaga budi pekerti. Nampaknya perjuangan itu sulit dan hebat, tetapi kalau kita hentikan lantaran hebatnya, di sana baru kita mengesam atas pemberhentian itu. Maka bahagia itu terasa dalam perjuangan tadi. D. Kepentingan turunan. Banyak orang yang membantah kepentingan turunan itu. Cukup dengan kemuliaan budi saja menjadi bahagia, katanya. Sebab harga manusia itu ialah menurut budi dan usahanya. Itu betul. Tetapi perkataan yang demikian ialah pertahanan penghabisan. Sebab kotoran turunan mengalir juga kepada turunan yang di belakang. Kalau tidak demikian, tentu tidak akan ada larangan Tuhan atas perkawinan seorang perempuan yang fasik dengan laki-laki yang mukmin. Kalau tidak demikian tentulah Rasulullah S.A.W. tidak menyuruh anak muda memilih istri yang beragama lebih dipentingkan dari yang berwajah cantik, berbangsa tinggi, dan berharta banyak. Sebab rasa urat suatu pohon mengalir juga sampai kepada pucuknya. Turunan yang dimaksudkan di sini ialah turunan bangsawan budi dan bangsawan agama, bangsawan ilmu, bangsawan amal dan ibadah, bukan bangsawan gelar dan pusaka. Faedah kelebihan tubuh. Sekarang datang pula pertanyaan, apa perlunya segala kelebihan yang ada pada tubuh itu? Sebagai sehat, panjang umur dan tangkas. Dari hal keperluan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang, tak perlu diterangkan lagi. Cuma yang mendatangkan keraguan ialah tentang ketangkasan dan kecantikan itu. Banyak orang mengatakan, asal badan telah sehat, perlu apa ketangkasan bagi laki-laki, kecantikan bagi perempuan. Padahal itulah kelak yang menyebabkan kesombongan. Persangkaan itu kurang betul. Sebab ketangkasan itu perlu sangat untuk keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sebabnya dua macam. Pertama, lawan tangkas ialah malas dan jelek. Kemalasan dan kejelekan dengan sendirinya dibenci oleh tabiat manusia. Kalau bertemu seorang tangkas dan seorang malas dan buruk di dalam satu majelis, dengan sendirinya, bukan dibuat-buat, orang yang hadir cenderung kepada yang tangkas. Sebab itu ketangkasan seorang laki-laki boleh dikatakan hartanya yang tiada ternilai. Dari itu hatinya senang. Kesenangan hati membuka pikiran untuk berbuat baik. Kebaikan bisa mencapai jalan keselamatan di akhirat. Kedua, kebanyakan ketangkasan itu menunjukkan keutamaan yang ada pada batin. Karena bila batin telah bercahaya, gemilanglah cahaya itu sampai kepada badan lahir. Tidaklah dapat hati yang kotor membayangkan keruh kepada wajah.
Bahkan antara batin dengan lahir itu senantiasa berlazim-laziman. Itulah sebabnya, ahli ilmu firasat sangat memperhatikan raut muka dan bentuk badan. Dari melihat itu, dapatlah menentukan akhlak yang tersembunyi. Muka wajah sebagai kaca dari batin, berbekas pada mata dan muka, jika sedang marah atau sedang berniat jahat. Pepatah nan lahir, pedoman nan batin. Pada suatu hari Baginda Al-Mamun memeriksa bala tentara yang akan sampai dan selamat. Akhirnya akan dikirim ke medan perang. Tiba-tiba bertemulah dalam tentara itu seorang yang buruk badannya, lagi gugup suaranya. Oleh Al-Mamun disuruh pupus nama orang itu dari daftar tentara. Seraya berkata, roh itu apabila telah bercahaya-cahaya, memancarlah di lidah perkataan yang fasih. Orang ini tidak ada padanya kesucian wajah, ialah lantaran batinnya kotor. Nabi kita pernah juga berkata, kalau hendak mengirim utusan, kirimlah yang tangkas rupanya dan bagus namanya. Fuqaha ada juga yang berkata, apabila bersamaan derajat orang-orang yang sembahyang, maka yang akan dipilih menjadi imam ialah yang lebih tangkas rupanya. Tuhan juga berfirman tentang Talut, seorang raja yang terpilih memimpin Bani Israel. Ia dipilih lantaran ada padanya kelebihan batin yaitu ilmu dan kelebihan tubuh fil jismi, sehat dan tangkas. Dan Allah tambahkan padanya keluasaan pada ilmu dan tubuh. Al-Baqarah 247 yang dimaksud dengan kecantikan atau dengan jamal ialah tinggi semampai, tigap badan, seukuran seluruh tubuh, bulat muka, sehingga hati tertarik dengan dia. Itulah perlunya mengajar badan bersenam yang di zaman Rasulullah. S.A.W. sangat sekali diperkuat. F. Keterangan tentang taufik. Sekarang timbul pula pertanyaan, apakah perlunya hidayat petunjuk, rus pimpinan, tasdid ditutup jalan yang akan tersasar kepada yang lain-lain, dan tayyid sokongan Allah untuk mencapai bahagia. Ketahuilah bahwa taufik mesti memberi bahagia kepada manusia dimanapun juga, sebab arti taufik ialah bersetuju, kemauan dan cita-cita manusia dengan kudrat Allah, baik dalam menuju kebaikan atau dalam menuju kejahatan. Tetapi kemudiannya perkataan taufik itu dipakai untuk menuju kebaikan dan kebahagiaan. Dengan sendirinya terasa perlunya taufik dalam hidup kita. Kalau tidak lantaran taufik, maka segala rancangan dan angan-angan yang kita sangka akan sampai dan selamat, akhirnya akan membawa kecewa. Adapun hidayat Allah, maka tidaklah akan sampai tujuan perjalanan kita menuju bahagia dunia dan akhirat kalau tidak dengan Dia. Sebab hidayat Allah itulah pokok pangkal segala kebaikan. Hidayat itu 3 perkara. Pertama, mengerti mana jalan yang baik dan mana jalan yang jahat. Segala manusia telah diberi Allah petunjuk. Yang pertama itu, segala orang tahu mana yang baik dan mana yang jahat, menurut firman Tuhan. Dan telah kami beri hidayat kepadanya 2 jalan baik dan jahat. Al-Balad 10. Tempat kedatangan hidayat ada 2. Pertama lantaran akal sendiri, kedua lantaran telah sampai kepadanya seruan Rasul, sebab itulah Allah Ta'ala berfirman dari hal kaum Samud. Adapun kaum Samud itu, telah kami beri hidayat kepada mereka, tetapi mereka lebih suka tetap dalam buta dari menurutkan hidayat itu. Hamim Sajadah 17. Kedua, kemajuan yang ditempuh seorang hamba Allah, lantaran pertambahan ilmunya dan pengalamannya. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah. Orang-orang yang menuntut hidayat itu akan kami tambah baginya hidayat dan kami beri mereka ketakwaan. Muhammad 17:3. Itulah cahaya yang gemilang di dalam alam nabi-nabi dan waliullah. Maka dengan petunjuk demikian mereka dapat beroleh petunjuk yang lebih tinggi dari yang dapat dicapai dengan akal biasa. Derajat ini lebih tinggi, di luar dari yang dapat dicapai dengan ilmu dan memaksa otak. Itulah yang bernama wahyu bagi nabi dan ilham bagi orang yang meroleh wilayat. Itu juga yang diberi Allah nama hayat hidup, menurut firman-Nya. Dan apakah orang yang telah mati, kami hidupkan dia dan kami beri dia nur yang berjalan dia dengan nur itu di antara manusia. Al-An'am 122. Rus atau pimpinan Allah, ialah pertolongan Allah yang dengan dia manusia tertolong mencapai apa yang dimaksudnya, sehingga beroleh kekuatan mencapai apa yang baik dan tidak terkencong fikirannya kepada yang salah. Itulah yang bernama irsyad, dan dia ada dalam batin. Firman Allah, sesungguhnya telah pernah kami berikan kepada Ibrahim akan irsyadnya, dan kami ketahui dia. Al-Anbiya 51. Tasdik
teguh kemauan dalam gerak-gerik mencapai tujuan, supaya dapat diserkap dalam waktu yang cepat. Perbedaan di antara Rus dengan Tasdid ialah Rus pimpinan perlu kepada peringatan dan pengetahuan, dan Tasdid teguh perlu dengan pertolongan gerak badan, tahyid atau sokongan, yaitu kuat perbuatannya lantaran tajam penglihatan batinnya dan keras kemauannya pada lahir. Itulah anugerah ilahi yang mengandung kekuatan, yang kalau ada pada manusia, manusia itu lekas dapat menyingkirkan kejahatan dan menjaga kebaikan. Sehingga, kalau dia telah dekat tergelincir, sebentar itu juga datang suatu kekuatan yang tidak terasa, menghambatnya dari berbuat itu. Kekuatan tahyid, inilah yang membangkit hati Nabi Isa, menyeru kaumnya kepada keberanian. Dan kami beri tahyid dia dengan Ruhul Kudus. Al-Baqarah 87. Kekuatan ini pula yang telah menarik tangan Nabi Yusuf yang hampir saja tergelincir lantaran perdayaan Zulekha. Tetapi lekas dia surut setelah kelihatan olehnya burhan Tuhannya. Burhan itulah dia tahyid. Segala yang tersebut itu tidaklah akan tercapai kalau faham tidak jitu, pendengaran tidak nyaring, hati tidak terang dan terjaga, guru yang mendidik tidak ada pula, harta benda kurang untuk mencapai cita-cita kebaikan. Banyak hutang kepada manusia sehingga tak sanggup membayar hutang kepada Tuhan. Kurang pergaulan, kurang menjaga kehinaan, kurang kekuatan badan untuk menangkis serangan musuh. Sebab itu nyatalah bahwa kebahagiaan itu bertali di antara satu dengan yang lain.